Halo adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya semuanya? Kakak guru sekolah minggu berharap semua adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik sekolah minggu semuanya sudah siap untuk ibadah? Pastinya ya. Semua kakak guru sekolah minggu mengajak semua adik-adik sekolah minggu untuk duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya dan persembahannya ya. Nah, adik-adik sekolah minggu di sini semua pastinya dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita mau katakan kalau kita anak sekolah minggu sehat dan kuat, seperti pujian, aku anak sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, kita mau katakan kepada Tuhan, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan buat berkat Tuhan yang terus melimpah di tengah-tengah hidup kita. Terlebih adik-adik sekolah minggu, dan kita mau katakan lewat pujian, kita ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, gunung batu dan benteng kehidupan kami, firman-Mu telah menyadarkan kami bahwa tiada yang abadi selain Engkau. Oleh sebab itu, Roh-Mu menuntun kami menghadap Engkau yang kekal, yang mempunyai kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir bersekutu bersama kami di tempat-Mu yang maha kudus ini. Inilah yang menjadi kerinduan kami, sehingga kami telah menetapkan hati mempersembahkan mada dan bakti kepadamu saja. Penuhilah kerinduan kami, sehingga hati kami berhiaskan sukacita dan memperoleh kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menjagai hidup kita. Seperti pujian, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Yuk kita nyanyikan bersama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lomba yang dalam, ku terbang melintasi laut, ku akan menang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Adik-adik sekolah minggu, sama-sama kita bacakan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. anak-anak sekolah minggu. Sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Heni. Kembali kita angkat pujian, lewat pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu,
adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak Heni. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih Tuhan, bahkan untuk cinta Tuhan yang boleh selalu ada bagi kami adik-adik sekolah minggu. Saat ini Tuhan, kami rindu akan cerita Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami, terlebih Kak Heni yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau bungkus rapat di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan biar adik-adik yang mendengar bisa mendapatkan firman Tuhan ini dan termaterai di hati pikiran mereka. Berfirmanlah Tuhan, Tuhan yang menjadi penghubung antara Kak Heni sama adik-adik, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu yang menyampaikan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kakak ulang kembali dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Begini bunyinya, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, adik-adik apa kabarnya sekarang? Pasti luar biasa kan? Ya, kakak berdoa semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, firman Tuhan saat ini berjudul kasih dan damai. Dan kakak mengangkat temanya saling mendoakan. Nah, adik-adik, di ayat 8 dikatakan tadi, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, adik-adik, kata seia sekata, mengasihi dan rendah hati itu bagaimana ya? Nah, kakak kasih contoh. Mengasihi orang itu dengan cara mendoakannya. Nah, sebelum kakak lanjut, kakak mau tanya dulu. Tadi pagi berdoa nggak ya waktu bangun tidur? Pasti adik-adik sekolah minggu berdoa. Nah, bagi yang belum, mulai hari ini wajib berdoa setelah bangun tidur. Dan bukan hanya setelah bangun tidur, sebelum tidur, apalagi ya? Mau makan, apalagi? Kalau kita mau pergi sekolah, ke gereja, kita wajib berdoa untuk minta pimpinan Roh Kudus supaya menjaga kita, supaya kita selamat sampai tujuan. Nah, adik-adik, tadi dikatakan supaya kita seia seperasaan mengasihi saudara kita. Berarti kita wajib mengasihi orang-orang dengan cara mendoakan mereka. Nah, apa arti doa itu bagi kita adik-adik? Ya, doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristiani. Kenapa ya kakak Heni bilang nafas kehidupan? Karena doa itulah yang menjadi penghubung kita dengan Tuhan kita. Karena melalui doa itu kita bisa mencurahkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Dan melalui doa kita bisa bersyukur. Bersyukur buat hari ini karena kita sudah sehat. Dan dengan doa juga kita bisa memberkati orang-orang yang sakit, kita doakan. Nah, berarti kita mengasihi mereka dan kita menjadi berkat bagi mereka. Orang yang malas kita doakan. Bahkan orang tua kita doakan, itu wajib. Kakak kita, adik kita, dan semua orang-orang yang kita sayangi kita doakan. Nah, tetapi bagaimana adik-adik ketika ada orang yang tidak menyukai kita, yang jahat bagi kita, selalu sama kita? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mencaci makinya? Membalas yang jahat kepada dia? Atau kita lempar dia atau kita apain? Tidak adik-adik.
Di ayat 9 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Nah, tadi di sini sudah jelas adik-adik, kita nggak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kita harus membalas yang jahat dengan kasih, dengan balas kebaikan. Kak, gimana caranya? Nah, ketika kita melihat orang yang sering menjahati kita nggak boleh benci, tetapi kita tegur, kita senyumi, kita sapa, dan yang terutama kita doakan. Nah, kok berat doain orang yang jahat? Nah, memang susah, tetapi ketika kita bersungguh berdoa meminta pimpinan Roh Kudus, kita pasti bisa. Nah, dengan cara itu kita sudah menebarkan berkat bagi orang-orang yang tadinya dia jahat, bisa Tuhan ubah menjadi yang baik. Nah, seperti dikatakan di ayat 10, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, berarti kita wajib menjaga lidah kita. Orang jahat kepada kita tidak boleh jahat lagi kepada mereka. Kita harus jaga lidah kita. Itu namanya anak yang berhikmat di dalam Tuhan Yesus. Berarti seia sekata dengan firman Tuhan. Berarti firman Tuhan sudah hidup di hatinya dan kasih sudah tersebar di hidupnya. Nah, adik-adik, yang menjadi respon firman Tuhan pagi ini yaitu supaya kita saling mendoakan dan tidak menjalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya kita balaslah kejahatan dengan kebaikan, sehingga firman Tuhan selalu hidup di hati kita dan kita menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak pemenang. Dan kita sama Tuhan itu hanya sejauh doa, hanya sejauh doa, dan kuasa Tuhan terus bekerja di hati pikiran kita, dan kita sudah menjadi firman Tuhan yang hidup. Amin adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan buat pagi ini. Tuhan, jadikan kami berkat bagi orang-orang. Tuhan, ajari kami untuk mengasihi orang-orang seperti firman Tuhan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah kami Tuhan menebarkan kasih sehingga firman-Mu hidup di hati kami. Ajari kami Tuhan, biarlah materaikan firman ini di hati pikiran adik-adik. Biarlah adik-adik menjadi terang dan berkat bagi setiap orang di sekelilingnya, terlebih di keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami satu hari ini. Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, demikian cerita kita minggu ini dengan tema kita boleh saling mendoakan. Karena dengan doa kita boleh berbicara kepada Tuhan Yesus. Karena dengan doa kita bisa mengucap syukur dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau kumpulkan persembahan kita. Sama-sama kita katakan, Ubuat doaanku, bahai harjau minai bata. apa yang kau alami
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadiran-Mu, membawa persembahan yang bersumber daripadamu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dan